Jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Wah, ini konsep penginjilan sorga dan neraka. Sorga pe konsep menginjili cukup dengan firman, memenangkan jiwa orang cukup pakai firman. Neraka pe konsep bukan firman, pakai mujizat. Nah, orang-orang yang anggap firman tidak cukup, mesti tambah mujizat, bertobatlah. Amin. Surga pe konsep, bagaimana supaya orang bertobat? Bagaimana supaya orang tidak dengar? Bagaimana supaya orang tidak masuk neraka? Ada firman, dengar itu, percaya itu, indahkan firman itu. Firman cukup bagi kita. Firman cukup bagi kita untuk melahirkan iman. Firman itu cukup menjadi pesan Tuhan supaya kita boleh memperoleh keselamatan. Tapi neraka pe konsep apa? Enggak. Mesti pakai mujizat. Mujizatnya apa? Mesti ada orang mati dibangkitkan, lalu dia pergi memberitakan Injil. Oh, saudara bayangkan, kita lihat pikir-pikir, ada menariknya juga. Dia pe konsep. Memang sih hamba-hamba Tuhan so bicara, tapi orang kok tidak pernah dengar. Penatua, diaken, pendeta, gembala, evangelis so bicara, tapi orang tidak pernah dengar. Maka mesti pakai mujizat. Apa? Suruh orang yang mati dari kubur, orang bangkit dari kubur, kau pergi menginjil. Menurut saudara, kalau ada orang yang mati, saudara so tahu dia mati, kong dia datang bahotbah di mimbar ini, kong dia sekesaksian. Saudara-saudara, tahun lalu kita so mati, 1 tahun kita di alam baka, dan tadi malam Tuhan saya tugas kita datang mau bilang pak kamu bertobat. Saudara mau percaya enggak? Jangan cepat-cepat jawab, pikirkan. Kira-kira saudara mau percaya enggak? Tapi itu laku sekali di YouTube. Wah, di YouTube laku sekali kalau orang bilang kita so pernah mati suri, kita so diangkat ke langit ke-7, kita so lihat tuh langit begitu putih, halusinasi ngana. Kita semua jalan-jalan indah sekali, penuh dengan bunga-bunga. Di sana begitu sejuk, begitu menyenangkan. Saudara mau percaya enggak itu? Entah Abraham bilang enggak berlaku itu. Itu bukan konsep sorga. Itu konsep neraka. Firman Tuhan sudah cukup. Maka ayat-ayat ini mau bilang juga, mari orang sadar kecukupan firman Tuhan untuk mempertobatkan kita, menolong kita, membimbing kita. Firman sudah cukup. Jangan lagi mesti tunggu mujizat. Jangan tunggu ada perkara-perkara ajaib baru bertobat. Jangan tunggu mujizat-mujizat yang spektakuler baru orang sadar firman Tuhan sudah cukup. Itu konsep surga. Dengarkan itu. Sudah ada kesaksian malaikat, kesaksian para nabi, sudah ada kitab Musa pada orang sudah lengkap. So ada 66 kitab. Mau kurang apa lagi? Oh, enggak cukup firman, mesti tambah mujizat. Baru mau percaya. Kalau enggak ada mujizat, orang enggak percaya. Saudara, itu cara berpikir neraka. Kalaupun ada mujizat, Tuhan pernah bikin mujizat iyo, tapi ingatlah, mujizat itu hanya tambahan setelah firman. Firman itu lebih penting dari mujizat. Maka kalau ada orang yang masih menganggap mujizat lebih penting, kalau ada gereja-gereja yang menganggap mujizat itu lebih penting dari firman, itu gereja yang tidak sehat. Gereja yang sehat adalah gereja yang mementingkan firman. Amin. Kalau ada mujizat, ya itu bersifat tambahan. Terserahlah itu kepada Tuhan. Abraham bilang enggak. Tak boleh. So ada firman pada orang. Nah saudara bagaimana? Saudara merasa firman cukup enggak? Ini surga pe konsep. Firman itu sudah cukup. Tapi dia bilang, enggak cukup. Coba Bapak Abraham pikir. Kalau ada orang bangkit, apalagi Lazarus bangkit dari kubur, lalu pergi bicara pada saudara-saudara, pasti orang bertobat.
Abraham bilang, nyanda. Kalau firman yang ada pada orang-orang yang tidak percaya. Ngana dengar ya orang kaya? Jangan tahu situ. Ngana dengar ya? Kalau firman yang ada pada orang-orang tidak percaya. Orang yang bangkit dari kubur pun waktu beritakan firman pada orang tidak mau dengar. Kita waktu baca ini juga bergumul. Justru menurut kita bisa jadi justru betul tuh orang kaya itu pekonsep. Tapi saudara tahu enggak? Barangkali tidak lama dari situ terjadi peristiwa kebangkitan seseorang yang entahkah kebetulan dia penama sama bentuk orang yang dicatat di sini. Lazarus. Apakah ini kebetulan? Apakah Tuhan pakai ini cerita untuk dia mau bilang, nanti kok ngonilia. Beberapa lama dari sini ada orang yang bangkit dari kubur. Dia bernama Lazarus. Yang mati berapa hari kata? Alkitab bilang 4 hari dah mati. Kong Yesus bangkit. Dorang dengar enggak apa dia? Coba saudara baca bagaimana reaksi orang terhadap Lazarus. Kita enggak tahu, ini pasti Yesus tahu. Mau jadi kuah ini. Nanti ngoniliai. Kira nggak ada konsep kalau ada orang mati bangkit dari kubur, kau beritakan Injil dong mau dengar. Tidak lama dari situ Tuhan buktikan. Yesus kan yang ceritain. Beberapa waktu dari situ ada orang yang kebetulan dia bernama sama. Lazarus mati. Tapi waktu Lazarus bangkit dari kubur, heboh, gempar, banyak orang yang memang akhirnya datang dari kampung-kampung, datang di situ mau cari tahu mana itu Lazarus. Tapi Lazarus yang beda ya, Lazarus mana dia? Lalu Alkitab bilang banyak orang mulai percaya kepada Yesus. Apa yang terjadi di kalangan imam-imam kepala? Mereka berusaha. Coba saudara baca di Injil Yohanes pasal 12 mulai ayat 9, 10, 11. Coba saudara baca. Yohanes 12. Terang semua saya kelar ini. Yohanes 12. Mudah-mudahan kita tidak salah ingat. Yohanes 12 ayat 9, 10, 11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus. Jadi orang-orang datang cari Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Ayat 10. Lalu, coba baca tuh ayat 10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Alasannya kenapa? Sebab karena Lazarus banyak orang Yahudi mulai meninggalkan agama Yahudi. Imam-imam sonya ndak jada pak undang. Imam-imam so ndak laku. Orang tertarik dengan mujizat. Malah ayat 10 bilang apa? Dorang kagum gak? Orang-orang yang hari-hari baca Alkitab, imam-imam yang mengajarkan firman Tuhan, ketika Lazarus bangkit dari antara orang mati, apa yang terjadi? Mereka langsung bertobat, benarkan apa yang dia katakan, benarkan kesaksiannya, nyanda. Imam-imam bilang, mari orang bunuh dia. Orang ajar ini. So mulai habis orang baik. So mulai habis tuh gereja. So nggak ada tuh jaratang di ibadah kono. Sekarang kurang coba ikut Pak Yesus. Gara-gara ini Lazarus mari orang bunuh dia. Terbukti kan? Yesus bilang kan? Terbukti. Jangan kira kalau ada mujizat otomatis orang percaya. Jangan kira kalau ada orang bangkit otomatis orang dengar itu bertobat. Yesus buktikan. Dan yang sangat mengejutkan adalah pribadi yang menceritakan kisah ini menjadikan dirinya sebagai bukti. Orang yang menceritakan ini Yesus sendiri suatu hari mati, bangkit dari kubur, lalu pergi memberitakan Injil.
Apakah orang terima dia? Apakah orang sambut Yesus yang bangkit dari kubur? Nyanda. Bagaimana dengan kita? Kita percaya Yesus telah bangkit dari kubur, dan kita percaya kesaksiannya, dan kita tanggapi dengan positif, dan kita bertobat. Buktikan kalau engkau percaya melalui tindakan-tindakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.